Menganalisis rangkaian listrik. Ya, sebelum kita menganalisis lebih lanjut, kita akan mengingat kembali tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Ya, contoh rangkaian listrik seri. Ya, saya buat gambar seperti ini. Rangkaian listrik seri berarti arusnya listrik nanti hanya ada satu jalur. Nah, misalnya ini antara lampu 1, 2, dan 3 ini kan dalam satu jalur. Kita ibaratkan ini adalah sebuah aliran air, maka jalurnya ya hanya ada satu jalur ini di antara ketiga lampu ini. Ya. Untuk yang rangkaian paralel. Nah, di sini saya buat gambar seperti ini. Lampu 1, lampu 2, lampu 3. Nah, masing-masing dari lampu ini memiliki jalur sendiri-sendiri. Kalau ibaratkan aliran air tadi, nah dari sini, nah lampu 3 punya jalur sendiri, lampu kedua juga punya jalur sendiri, lampu ketiga, lampu satu juga punya jalur sendiri. Beda dengan ini tadi, kalau ini tadi kan antara 1, 2, 3 dalam satu jalur. Kalau ini dia punya jalur sendiri-sendiri masing-masing lampu. Nah, untuk aliran listrik akan mengalir dari positif menuju ke negatif. Nah, ini ya, aliran listrik akan mengalir dari positif ke negatif jika rangkaiannya tertutup. Jadi syarat listrik bisa mengalir itu jika rangkaiannya tertutup. Kalau seperti ini adalah rangkaian terbuka. Nah, nanti setelah saklar ini kita hubungkan, nah, maka akan menjadi sebuah rangkaian yang tertutup. Nah, baik, kita lanjut ke yang seri dulu. Rangkaian seri ini, seandainya saklar ini saya tutup, artinya tutup berarti dihubungkan, maka lampu ini akan menyala. Kenapa? Karena ada aliran listrik yang mengalir, ya, rangkaiannya tertutup. Nah, seandainya lampu satu ini nanti mati, putus, apa yang terjadi dengan lampu kedua dan lampu ketiga? Nah, ibarat aliran air tadi, saklar jelas ya tadi ya, ketika saklar kita buka, maka otomatis aliran listriknya terputus sehingga semua akan padam. Ketika kita tutup, aliran listriknya akan mengalir sehingga ini akan menyala karena ada aliran listrik. Nah, bagaimana seandainya saklar ini sudah kita tutup? Maksudnya tutup biar rangkaiannya tertutup dan aliran listriknya mengalir ya. Jika lampu satu ini padam, mati lampunya ya, putus. Nah, ibarat aliran air kalau di sini sudah terputus, maka aliran listrik akan terblokir sehingga dia akan terhenti. Maka apa yang terjadi dengan lampu 2 dan 3? Ini juga akan ikut mati karena tidak mendapatkan listrik, sudah terputus di sini. Akan padam juga, ini akan padam juga. Nah, bagaimana dengan yang paralel? Nah, seandainya saklar ini kita tutup berarti membuat listriknya mengalir. Nah, saya masing-masing saya beri saklar ya ini. Karena kalau kita punya rumah, di situ ada beberapa kamar, masing-masing kamar punya saklar sendiri gitu ya. Nah, kita hubungkan saklarnya, kita tutup saklarnya, maka lampu ini akan menyala masing-masing. Nah, bagaimana seandainya terjadi seperti yang ini tadi? Lampu pertama mati misalnya. Lampu ini mati. Ini putus, berarti aliran listrik di sini putus. Bagaimana dengan lampu 2 dan lampu 3?
ini tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena tadi ini kan punya jalur sendiri-sendiri, ibarat aliran air yang di sini mampet, putus. Tetapi untuk yang ke sini ini kan masih bisa mengalir. Nah, untuk yang ke sini juga lampu 2 juga akan mengalir. Jadi ketika yang lampu 1 ini padam, putus, mati, maka lampu 2, lampu 3 tidak akan terpengaruh. Seandainya lampu 2 juga mati, ini juga putus, bagaimana dengan lampu 3? Tidak terpengaruh juga, ini masih bisa mengalir. Yang sini memang putus, yang sini juga putus, tapi yang sini tetap mengalir. Jadi lampu 3 tetap akan menyala gitu. Nah, itu yang membedakan antara seri dan paralel. Ketika di rangkaian seri ada satu lampu yang mati, maka yang lain juga ikut mati karena hanya satu jalur. Tetapi kalau yang rangkaian paralel, ketika satu mati atau beberapa mati, tidak akan mempengaruhi lampu yang lain. Lampu yang lain tetap akan menyala. Itulah rangkaian paralel. Baik, sekarang kita akan menganalisis rangkaian yang campuran. Di sini saya mempunyai sebuah rangkaian. Di sini terdapat rangkaian seri maupun rangkaian paralel, sehingga disebut sebagai rangkaian campuran. Nah, di sini misalnya lampu 1, 2, 3 ini kan disusun secara seri, berurutan, satu jalur ini ya. Nah, maka ini termasuk rangkaian seri. Untuk yang ini lampu 5 dan lampu 4 ini juga sama, ini satu rangkaian, satu jalur, ini juga rangkaian seri. Tetapi untuk lampu 1, 2, 3 ini dengan lampu 4, 5 ini paralel karena beda jalur. Begitu pula dengan lampu 6. Lampu 6 juga sudah beda jalur dengan lampu 4, 5, ini juga namanya paralel. Nah, jadi di sini ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, maka disebutlah rangkaian campuran, ada seri, ada paralel. Ya, untuk penyusunan baterai seperti ini ya, berurutan ya, positif negatif, positif negatif. Ibaratnya kalau kita itu bermain kereta-keretaan, nah di sini menghadap ke sana semua, jangan terbalik. Kalau yang ini positifnya ditaruh di sini, terus ini negatif, nggak akan nyala. Ya. Rangkaian listrik akan mengalir apabila rangkaiannya tertutup ya. Di sini ada 2 buah saklar. Seandainya saklar 1 dan saklar 2 ini ditutup, artinya di on kan, maka aliran listrik dari saklar 1 ini akan mengalir sehingga lampu 1, 2, 3 akan menyala. Kemudian di sini, nah ini nggak punya saklar yang 4, 5, maka ketika ini dihubungkan, maka ini lampu 4, 5 ini akan tetap menyala. Untuk saklar 2 ketika dihubungkan, di on kan, maka ini akan mengalir sehingga lampu 6 akan menyala. Kalau di off kan berarti lampu 6 ini akan padam. Nah, jadi saklar 2 akan mempengaruhi lampu 6, saklar 1 akan mempengaruhi lampu 1, 2, dan 3. Itu ya. Nah, seandainya saklar 1 ditutup, artinya on, saklar 2 dimatikan, lampu mana saja yang menyala. Nah, ketika ini off atau dibuka, maka ini jelas akan mati karena tidak punya aliran listrik. Sedangkan untuk lampu yang lain, ketika saklar 1 dinyalakan,
di on kan, maka 1 2 3 akan menyala. Lampu 4 5 juga tetap menyala. Sebaliknya, seandainya saklar 1 ini dibuka alias di off kan, maka yang menyala hanya 4 5 dan lampu 6. Sedangkan ini tidak ada aliran listrik sehingga akan padam tiga-tiganya karena dirangkai secara seri ini ya, tidak ada aliran airnya kalau ibaratnya sebuah aliran air. Nah, bagaimana seandainya lampu 4 mati? Ini saklarnya ditutup semua, berarti aliran listriknya akan mengalir. Seandainya lampu 4 mati, apa yang terjadi dengan lampu yang lain? Ketika lampu 4 mati, maka di sini kan terputus, sehingga lampu 5 ini tidak mempunyai aliran listrik lagi karena sudah terputus di sini. Jalan satu-satunya di sini akan terhenti, sehingga 5 juga akan ikut mati. Nah, untuk saklar yang lampu yang lain ini enggak masalah, ini punya jalur sendiri. Nah, yang ini juga punya jalur sendiri. Seandainya lampu 2 ini mati, apa yang terjadi? Aliran listriknya saklar 1 meskipun dihidupkan, lampu 1 bagaimana? Apakah menyala atau mati? Kalau di L2 nya mati, ini akan ikut mati juga. Kenapa? Karena aliran listriknya terputus. Aliran listrik dari lampu 1 ini tidak sampai ke balik ke negatif ini, sehingga rangkaiannya menjadi terbuka, tidak akan mengalir. Meskipun ini mendapat positif ya, tapi kan negatifnya tidak kembali, sehingga ini menjadi rangkaian terbuka. Nah, jadi lampu 1 tetap akan mati juga. Lampu 3 bagaimana? Juga akan mati. Nah, karena di sini terputus, ini sudah tidak bisa melanjutkan, ini juga tidak mendapat aliran listrik. Nah, begitu ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.